Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najim Sakifah Atkola dengan 3 digit NIM terakhir 017 dari Praktikum Mekatronika dan Robotika kelas A Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modul praktikum tersebut, yaitu tentang gazebo pada Ubuntu. Seperti apa bentukannya? Mari kita langsung ke programnya. Sini ada 20 percobaan yang akan kita lakukan masing-masing. Yang pertama itu ada percobaan pertama, yaitu menjalankan gazebo dengan empty board. Tujuannya yaitu memahami cara membuka gazebo dari ROS 2, mengenal antar muka gazebo, toolbar, panel, skin, dan fisik panel. Yang ketiga itu memahami file Word dan sebagai lainnya. Cara menjalankannya itu tinggal cukup di terminal, kita klik bagian samping ini, ada percobaan pertama empty word, kita klik kotak kecil ini, nanti akan muncul di terminal, kemudian kita enter. Setelah itu nanti akan muncul gazebo, kita akan buka seperti apa saja gazebo tersebut. Nah, untuk gazebo sendiri ini hasilnya. Ini adalah contoh awal dari gazebo. Cuman ini titik garis untuk membuat suatu robot pada itu Ubuntu. Seperti ini hasilnya pada percobaan pertama. Kemudian kita untuk cara mematikannya tinggal ketik Ctrl+C, dia akan mematikan si gazebo tersebut. Kemudian pada percobaan yang kedua, yaitu model dan bentuk di gazebo. Tujuannya yaitu belajar menambahkan objek 3 dimensi, yaitu box, silinder, shape, couple, word, memahami properti fisika dengan massa, inersia, friction, dan collision. Ketiga itu mengamati interaksi objek dengan gravitasi dan tumbukan. Kita langsung saja start, klik ini dan enter. Klik gazebo. Nah, ini contoh gazebo yang percobaan kedua, bentuk silinder, kubus, balok, silinder, balok, dan lingkaran bola. Nah, ini ada namanya, ada kotak merah. Ini silinder biru. Ini ada bola hijau seperti ini. Nah, ini adalah wordnya di sini, ada fisikanya, ada GUI-nya, skinnya, ada win, model, dan lain-lain. Bisa dilihat di tampilan GUI samping kiri. Ini. Kita next ke percobaan yang ketiga. Enter. Untuk percobaan yang ketiga ini yaitu model Untuk percobaan yang ketiga ini yaitu membangun WRDF dan visualisasi di RViz 2. Nah, tujuan itu memahami format link, join, collision, dan visual.
Yang kedua itu visualisasi model robot di RViz 2 tanpa gazebo menggunakan robot state publisher dan gen state publisher QI. Ini ada semacam displaynya di bagian kiri untuk keterangan apa yang dibuat. Ada frame, ada background color, ada pasting seperti ini, bisa dilihat 3 derajat. Ada view-nya seperti ini. Seperti itu. Ada percobaan yang ketiga. Lanjut kita ke percobaan yang keempat, yaitu spawn robot URTF ke gazebo. Mempelajari cara masukkan spawn robot ke simulasi gazebo, mengenal service atau spawn end dari gazebo ROS, melihat robot di gazebo dan TF3 di RViz 2. Ke percobaan keempat, kita enter. Ini ada 2 QI, yaitu pertama ada QI RViz, yang kedua itu ada gazebo. Nah, RViz-nya itu diantara di sini ini RViz-nya. Contoh dari penggabungan 2 QI secara langsung. Selanjutnya pada percobaan yang kelima, yaitu sensor robot menggunakan kamera dan lidar. Tujuannya yaitu menambahkan plug-in sensor kamera dan lidar pada X-Arco robot, membaca data sensor melalui topik RS2, dan visualisasi image kamera dan laser di scan RViz 2. Oke, kita terlebih dahulu. Nah, ini menggunakan kamera lidar itu mendeteksi benda di sekitar agar robot tersebut bisa menghindar dari untuk mencari jalan lain. Ada di sini, ini ada di sini, ada, itu bisa mendeteksi depannya itu ada penghalang atau tidak, dan penggunaan ada RViz sini. Nama ini adalah sensornya untuk mendeteksi.
Lanjut pada percobaan yang ke-6 yaitu teleportasi robot dengan keyboard. Tujuannya yaitu mengendalikan robot dengan keyboard melalui topik CMD atau file, memahami gazebo DIFF Drive plugin, memantau odometri dan kecepatan robot. Tujuan ke-6 ini. Itu masih menggunakan kamera LiDAR. Benda sebenarnya tidak ada teleportasinya. Seperti ini. Ada airpiece-nya seperti ini. Bentukan pada airpiece-nya. Nah itu pada percobaan yang ke-6. Lanjut pada percobaan yang ke-7 itu membuat peta dengan SLAM toolbox. Tujuannya memahami konsep SLAM, simultaneous localization and mapping. Menggunakan SLAM toolbox mengganti mapping di ROS 2 dan membuat peta ruangan dari data LiDAR sambil robot bergerak. Kita langsung run saja. Ada percobaan yang ke-7. 7A dulu, 7A. Petanya kita balik petanya mendeteksi sebuah benda masih menggunakan sensor LiDAR yang 3000. Ini buat sini hasilnya. Lanjut kita ke percobaan 7B. Kita aktifkan dulu. Itu navigasi otonom dengan nav 2 menggunakan peta hasil SLAM yang sama, memahami stack nav 2, planner counter recovery dan memiliki tujuan bermati airpiece good. Run.
seperti ini hasilnya percobaan 7B, tapi sama ya pada percobaan 7 yang A. Ada tampilan di Airfish 2 tidak menyala, ada kendala. Kita lanjut saja ke percobaan masih ngeran di sini. Lanjut ke percobaan ke-8, yaitu multi robot, 2 robot 1 wall. Multi robot 3000 menggunakan namespace. Ini programnya juga kita akan terapkan. Seperti apa? Ini robotnya. Kemudian pada tampilan gazebo seperti ini hasilnya lah. Lanjut ke percobaan ke-9, yaitu robot manipulator 3 DOF menggunakan visualisasi Airfish 2. Tujuannya itu memahami URDF robot lengan manipulator, mengontrol join menggunakan join state publisher, dan visualisasi gerakan manipulator di Airfish 2. Akan sampaikan dulu sebelumnya. Tampilan ke-9, dia muter chain 1 chain 2. Chain 2 itu enggak membuka dia ketika lurus di angka minus 1,511, ketika dia menunduk di angka plus 1,571. Tengah-tengah dia akan seperti siku-siku derajat. Chain 3 pada biru. Chain 1 hanya memutar saja. Nah, itu merupakan contoh dari percobaan 9 buat lengan 3 DOF. Kita panaskan dulu. Yaitu manipulator dengan cross control, mengontrol robot manipulator menggunakan cross control framework. Kemudian ada memahami join group position controller, demo gerakan otomatis manipulator. Kita akan run hasilnya.
Lanjut ada percobaan ke 11, yaitu ada kinematika manipulator. Tapi kita matikan dulu. Udah, kita ke percobaan 11 itu demonstrasi kinematika dan manipulator. Apa itu keluar kinematik? Menghitung posisi end vektor dan sudut join, dan menghitung sudut join dari posisi target. Akan enter. Lanjut pada percobaan yang ke-12, yaitu ini hasilnya. Itu bisa kita dulu, itu Turtlebot 3000. Nah, ini tujuannya itu mengenal robot Turtlebot, itu platform robot populer untuk riset. Spawn Turtlebot level 3000 dan memahami topik standar Turtlebot. Ini contoh pada penggunaan di gazebo seperti ini. Ini di airfish-nya. Ini hasilnya ada tampak di airfish-nya. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita lanjut ke percobaan yang ke-13, yaitu ada Turtlebot Slam, membuat peta menggunakan Slam dengan Turtlebot. Membuat peta menggunakan Slam dengan Turtlebot. Seperti ini hasilnya. Ya, ini dapatnya ini penghalang, mungkin ini penghalangnya. Itu bisa mendeteksi mana yang bisa dilalui, mana yang tidak bisa dilalui. Ada menggunakan dan ditambahkan dengan sensor lidar dan kamera. Pada gazebo-nya seperti ini. Sekian penjelasan video tentang gazebo di Ubuntu untuk membuat robot dan segala macamnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.